Apakah kamu benar-benar sayang aku? Ide cerita Afifah ditulis oleh Hani Wibowo. Di saat semua berpikir kalau pria punya kewajiban untuk membiayai kebutuhan wanita, maka yang gue lakukan adalah hal yang sebaliknya. Justru gue yang membiayai semua kebutuhan Rama, pacar gue. Dan beginilah kisah gue. Nama gue Dita, umur 31 tahun. Saat ini, gue bekerja di perusahaan keluarga milik bokap gue. Perusahaan ini bergerak di bidang packaging. Berhubung bokap gue udah meninggal, maka posisi direktur pun jatuh ke tangan gue. Tapi bos gue tetap nyokap tercinta. Gue sendiri punya cita-cita unik. Kalau orang lain punya cita-cita jadi dokter, maka cita-cita gue adalah punya suami dokter atau tenaga kesehatan. Alasannya sih simpel aja. Gue pengen kalau sakit dan denger penjelasan dokter dengan bahasanya yang asing itu, gue paham. Dan yang lebih penting, supaya kalau sakit ada yang ngerawat gue. Tadinya cita-cita gue hampir tercapai tuh. Gue punya pacar namanya sebutlah Satria. Nah Satria ini nih dokter umum. Pacaran kami berjalan lancar hingga semua persiapan menuju pernikahan udah beres semua. Tapi tiba-tiba suatu hari gue dengerin ceramah keagamaan. Isinya tentang cara mengatur keuangan yang baik. Gue bilangin dong ke Satria, dia gak terima. Akhirnya kami ribut dan kami putus. Batal deh rencana kami untuk menikah. Beberapa tahun kemudian ketemulah gue sama Rama yang jadi pacar gue sekarang. Waktu itu dia lagi sekolah spesialis kedokteran. Level 3 katanya. Kami menjadi dekat dan akhirnya saling suka. Kita saling support di bidang kerja masing-masing. Walaupun kondisi keuangan keluarga Rama gak gitu baik. Saat itu Rama cerita kalau dia hampir putus kuliah karena kehabisan uang dari orang tuanya. Akhirnya otak gue mulai berpikir, gimana kalau gue yang bayarin aja biaya kuliah spesialisnya? Semua temen gue sih sebetulnya gak mendukung ya keputusan gue ini. Mereka bilang Rama cuma morotin uang gue doang. Tapi gue sih liatnya beda ya. Gue lebih berpikir kalau semua itu kayak investasi. Sekarang emang gaji gue lebih besar dari uang yang sanggup dia hasilkan kalau dia jadi dokter umum. Tapi gue yakin kok saat nanti dia jadi dokter spesialis, pasti pendapatan dia akan lebih besar dari gue. Belum lagi kalau kita jadi nikah, kan dia yang akan menjadi kepala keluarga. Jadi pas dong kalau dia bisa mencari nafkah lebih besar. Ditambah lagi, dia dokter spesialis gitu loh. Cita-cita gue terkabul banget. Belum lagi karena gue cinta banget sama dia. Saking cintanya, bahkan semua kebutuhan yang dia minta pasti gue kasih. Saat Rama butuh keluar kota untuk pulang kampung, gue beliin tiket. Atau kalau misalnya kita lagi ngedate nih, Rama lagi mau makan sushi, ya nggak apa-apa, asal duit gue ada dan dia seneng. Ya ayo aja. Pokoknya setiap kali kita jalan, pasti Rama yang pilih mau makan apa dan di mana. Buat gue pokoknya kebahagiaan Rama nomor 1. Teman-teman gue sih sebetulnya udah bego-begoin gue. Mereka bilang Rama tuh gak cinta sama gue. Rama cuma cinta uang gue doang. Tapi masa iya sih Rama begitu? Rasanya gue gak percaya. Hingga suatu hari tanpa gue duga, Rama mulai menunjukkan sifatnya yang kurang baik. Saat itu perusahaan gue lagi ada masalah sehingga pendapatan gue otomatis juga keganggu. Uang semesteran kuliah Rama sih masih sanggup gue bayar, tapi duit gue nggak cukup buat bayar sewa apartemennya yang mahal itu. Rama langsung marah-marah dan nggak terima. Dia menagih janji gue yang akan membayar semua biaya kehidupannya. Gue udah coba jelasin kalau itu bukan maunya gue, tapi emang keadaannya aja yang nggak memungkinkan. Tapi dia nggak mau terima semua alasan gue. Yang ada dia malah terus nyalahin gue dan nuduh gue pembohong. Jujur, di titik itu gue jadi meragukan cinta Rama ke gue. Gue bahkan jadi ingat semua kata-kata peringatan yang teman-teman gue pernah bilang ke gue. Tapi masalahnya, kenapa gue gak bisa cuek ya sama si Rama? Kenapa gue punya kewajiban untuk balikin moodnya Rama? Gue bingung sih. Deep down, gue paham banget sama keadaan ini. Ini adalah pertanda yang jelas banget dari Tuhan. Tapi ya, namanya juga sayang. Dengan berbagai cara gue cari duit dan gue bayar biaya sewa apartemen Rama. Rama pun kembali baik ke gue. Dia jadi romantik. Well,
ini tetap ngebuat gue mempertanyakan sayangnya Rama ke gue sih. Beberapa hari kemudian, Tuhan seakan menjawab doa gue. Rama tiba-tiba mengalami kecelakaan saat sedang berangkat kuliah. Nyawanya hampir hilang dan kakinya lumpuh. Jujur sih, gue saat itu bingung banget. Apa ini pertanda gue untuk ninggalin dia? Toh, nggak ada yang menjamin juga kalau dia akan pulih kembali. Gimana kalau nanti dia nggak bisa jadi dokter seperti cita-cita gue? Di tengah kebingungan itu, rupanya gue baru menyadari kalau gue masih cinta banget sama dia. Gue merasa kasihan melihat dia yang tidak berdaya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan banyak hal, gue memutuskan untuk mendampingi dia di masa-masa sulitnya itu. Dan kalian tahu, Rama tiba-tiba berubah. Dia berubah menjadi lebih baik. Hingga suatu waktu, Rama malah sempat minta maaf ke gue atas semua keegoisannya selama ini. Dia menyesal karena udah morotin uang gue. Amazing! Akhirnya sekarang ini kami sedang mempersiapkan pernikahan kami setelah Rama mulai pulih dan kembali normal. Harapan gue sih, semoga perubahan Rama ini berlangsung selamanya dan enggak cuman sementara. Ya, walaupun teman-teman gue tetap ragu sih sama ketulusannya dia. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa Rama betul-betul udah berubah? Atau mungkin ini cuma kehaluan gue aja? Apakah dia benar-benar sayang sama gue?